Akhirnya kami secara kelembagaan memutuskan untuk membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU. Selanjutnya, memperlakukan informasi dan data tersebut, kita medomani aturan-aturan yang sudah ada sambil kemudian berkoordinasi bagaimana kemudian kalau ada hal-hal yang kita anggap perlu untuk kita lakukan berkaitan dengan seluruh data dan informasi yang ada di KPU, termasuk dokumen-dokumen yang ada di KPU. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan Pilpres, terkait juga dengan data-data lain yang para pihak juga bisa mengakses sesuai dengan kebutuhan dan juga ketentuan perundangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ijazah gak jelas, ya kan? Gibran gak bisa daftar ini dong, ya, mendaftar untuk di Pilpres 2029, ya. Apalagi KPU sudah batalkan peraturan yang konyol itu, ya. Coba kalau seperti itu, gimana nasibnya geng Solo? Gimana nasibnya Mukidi? Gimana nasibnya para termul? Ya, karena tumpuan satu-satunya itu adalah Gibran. Ya, ada juga sih yang dorong Jokowi nanti dong 2029. Lah, sekarang saja menanggung derita penyakitnya aja sudah ngos-ngosan kayak begitu, dipaksa nyapres lagi, ya berat dong. Ya, ini betul-betul kayaknya loh ya, geng Solo, Mukidi, keluarganya dinasti ini betul-betul di ujung tanduk, ya. Ini baru saja pemirsa beritanya, KPU itu sudah resmi mencabut aturan yang sebelumnya merahasiakan data pribadi capres dan wapres, yakni keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025. Dalam aturan itu, dokumen capres dan cawapres dikecualikan untuk dibagikan ke publik. Apa gunanya? Ya, gunanya itu untuk menyembunyikan siapa-siapa yang nggak punya ijazah, asal sudah diterima oleh KPU, orang nggak boleh mengakses untuk melihat ijazahnya benar nggak boleh lihat itu. Tetapi karena netizen rame ya mengutuk perilaku KPU ini karena memang konyol banget apa yang dikatakan itu, dan ini KPU juga minta maaf karena sudah bikin gaduh, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, terus gimana caranya Gibran itu mendaftarkan dirinya walaupun mungkin usianya itu sudah ada 40 tahun untuk menjadi capres, ya. Kita perlu pertanyakan itu. Pertama, ya, persoalan ijazah. Jelasnya itu gimana sih ijazahnya Gibran itu? Ada nggak ijazah SMA? Ijazahnya Gibran itu kan nggak jelas ada. Bapaknya memang mengklaim, ya, saya sendiri yang mencarikan sekolah di Singapura itu di Orchid School, persisnya Orchid Secondary School di Singapura. Bisa saja itu benar, Jokowi mencarikan sekolah itu, tetapi kan jaminan lulusnya kemudian ijazahnya kan nggak ada, ya kan? Ini kan pertanyaan, ngapain di Singapura? Jangan-jangan bikin martabak aja di Singapura, kan kita nggak tahu persisnya kayak apa gitu loh, Wi. Jadi persoalan ini memang sangat berat, ya. Masa daftar capres harus pakai surat keterangan dikti, ya, surat keterangan penyetaraan kursus di
UTS Insert yang ada di Australia. Kalau ditanya, di mana kursusnya itu? Ada bukti bahwa dia kursus itu enggak. Dan yang kedua, kursus itu tidak bisa disetarakan dengan SLA. Karena kursus itu hanya 6 bulan, sejenis matrikulasi gitu loh. Kalau di Indonesia ada orang jurusannya pindah dari eksakta ke sosial, diterima matrikulasi atau apa untuk penyesuaian supaya bisa mengikuti pelajaran di sekolah itu. Bukan UTS Insert itu bukan sekolah setara SMK jurusan ekonomi, enggak. Ini diktinya ini harus harus ditanya betul tuh, kamu kok bisa ngasih ini apa masalahnya? Ini loh ruwetnya Gibran itu di persoalan ini. Apalagi ya orang-orang seperti RRT ini, terutama Roy Suryo ini, kayaknya sudah ngegas tanpa rem untuk bisa membuktikan bahwa Gibran itu memang sebetulnya nggak punya ijazah. MDIS dari Singapura itu pun diragukan kalau itu kerjasama dengan Bradford University yang ada di UK itu. Nggak bener yang seperti itu, mestinya ada 2 logo. Nah, jangan-jangan di MDIS yang ada di Singapura itu juga Gibran tidak dikenal di sana. Kan repot semua. Ya, tetapi dikenalnya Gibran itu ya di grupnya Raffi, Kongko, ya kan? Yang di PIK 2 itu. Ini berat ya bagi Gibran itu untuk bisa nyapres. Karena ya itu tadi, kalau tempo hari bapaknya berkuasa, mungkin orang agak sungkan-sungkan. KPU misalnya tidak mungkin membuka akses karena takut sama bapaknya. Polisi juga mungkin masih memberikan perlindungan. Tapi 5 tahun yang akan datang, siapa yang mau serius ngawal Gibran? Nggak ada. Prabowo menyingkirkan Gibran. Nggak ada peluang bagi Gibran itu untuk tarung di 2029, walaupun duit bapaknya banyak. Karena apa? Persyaratan administratif. Ya, kecuali peraturan menjadi capres dan cawapres itu diturunkan, lulus SD aja. Ya, syarat menjadi capres dan cawapres. Ya, kan ada argumentasi itu hak asasi manusia itu. Loh, kita itu kan nyari capres dan cawapres itu hanya berapa orang aja. Ngapain harus diturunkan? Sudah benar sebetulnya kalau bagus itu kelasnya itu doktor. Supaya orang ada rasa malunya. Kalau dokternya dokter beneran ya, bukan dokter korupsi. Ya, menjadi menteri kemudian ngasih CSR ke suatu perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi yang bersangkutan ngasih gelar doktor kayak Erick Thohir itu. Harusnya dinaikkan, bukan malah diturunkan. Dulu kenapa SMA? Karena ngakomodir Mega, kan begitu. Kalau kita punya kepala negara, presiden, bodoh, kita sudah ngalami semua kan. Ijazah palsu Jokowi yang ternyata memang tidak ada, ya. Lulus SMA aja enggak, didukung oligarki, didukung oleh orang-orang bodoh, akhirnya rusak negeri ini. Masa mau diulangi untuk masa-masa yang akan datang? Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.